Perkenalkan, nama saya Wisnu Haryanto dari kelas 12 TKRO 3. Perkenalkan, nama saya Bernardo Tadi dari kelas 12 TKRO 3. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang prosedur pengujian produk. Untuk pengertian prosedur pengujian produk akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Muhammad Rifki Adiansyah. Yang pertama, pengujian produk. Pengujian produk adalah proses penjaminan kualitas produk sebelum produk dipasarkan. Pengujian produk dilakukan sebelum produk dipasarkan. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut. Sesuai standar tertentu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Yang kedua, tujuan pengujian produk. Yang pertama, memastikan persyaratan, spesifikasi, regulasi, dan kontrak produk dapat terpengaruh. Yang kedua, memastikan produk berjalan semestinya. Ketiga, alat di demonstrasi produk. Keempat, menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Kelima, menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk. Keenam, menyediakan informasi perbandingan dengan produk lain. Yang ketujuh, pemesahan terhadap kendala produk. Yang terakhir dan yang keenam, menentukan penghematan produksi produk. Produksi produk akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Silakan. Yang pertama yaitu keuntungan pengujian produk. Untuk poin pertama, menjajal strategi pemasaran. Jadi melalui strategi pemasaran, produsen dapat mengetahui sasaran konsumen penjualan. Produsen dapat mengetahui fitur yang dibutuhkan masyarakat umum. Untuk poin yang kedua, memberikan informasi mengenai produk. Produsen akan mendapatkan masukan dari konsumen mengenai informasi produk. Untuk nomor poin yang ketiga, upaya dalam mengatur strategi. Pengujian produk membantu konsumen dalam mengetahui proporsi konsumen mengenai keamanan dan performa produk. Untuk yang terakhir, membantu produsen mencermati kesalahan. Jadi di sini produk yang dites oleh konsumen untuk mengetahui kecacatan produk yang menyebabkan pengembalian barang atau penggunaan barang produk. Ada keuntungan, pasti ada kerugian. Untuk kerugian akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Kerugian pengujian produk. Yang pertama, perlu membayar biaya ekstra. Kedua, menguji produk yang salah. Ketiga, melakukan perbandingan produk yang salah. Keempat, menanyai pihak yang salah. Kelima, pengujian pada lingkungan pasar yang berbeda dari lingkungan asli. Keenam, pengujian segmen konsumen yang tidak sesuai dengan produk. Yang terakhir, pengujian dengan penerapan harga yang keliru. Selanjutnya, ada persyaratan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada pengujian produk juga ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini adalah metode dan prosedur pengujian produk terstandar. Hal-hal yang diuji yaitu produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan pengkodean, kuesioner yang diajukan harus sama, rencana sampling yang sama, metode verifikasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. Yang kedua yaitu data normatif. Pada data normatif ini, pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan guna membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai.
Yang ketiga yaitu perusahaan penelitian yang sama. Pengujian produk dilakukan oleh peneliti yang sama walaupun pada berbeda bentuk. Yang keempat yaitu uji lingkungan nyata. Pada pengujian ini dilakukan di mana produk akan digunakan. Yang kelima yaitu populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Nah, kenapa sampel merupakan variabel yang penting dalam pengujian produk? Karena apabila sebuah produk memiliki segmen pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari produk tersebut. Yang keenam yaitu variabel kritis. Pengujian ini harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari pengusaha itu sendiri. Misalkan pengujian produk apa yang benar-benar penting bagi konsumen dan apa yang variabel krisis yang menentukan kepuasan konsumen terhadap produk. Variabel krisis inilah yang harus diidentifikasi untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat. Dan yang terakhir yaitu tindakan konspiratif. Dalam pengujian produk ini sebaiknya tidak dibuat tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Bila pengusaha telah yakin memiliki produk yang lebih baik, diusahakan pengusaha tersebut untuk memasarkan pemasaran yang terbatas selama periode tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk melihat siklus pembeli produk berulang. Selanjutnya, produk dapat didistribusikan ke semua pangsa pasar. Semakin kecil pangsa pasar akan semakin besar pula resiko yang bisa diambil dengan formulasi baru. Jika sebaliknya, semakin besar pangsa pasar, semakin bisa mempertahankan keadaan dalam memperkenalkan formulasi baru. Dan pada prosedur pengujian produk ini juga ada di multimedia. Kapan produk multimedia dilakukan pengujian? Jawabannya ada pada proses produksi dan pasca produksi. Dalam proses produksi dan pasca produksi kita mengenal beberapa evaluasi. Membangun versi alpha dan versi beta dari sebuah produk jika berupa produk software multimedia, misal media interaktif, website, dan lain-lain. Selain itu, produk multimedia juga yang lain akan memiliki proses pengujian yang lain juga. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai proses pengujian produk. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.